Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pembaca yang budiman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kisah nyata dari sebuah perjalanan pendakian ke Gunung Wilis yang penuh misteri dan kengerian. Ini bukan sekadar cerita tentang menaklukkan puncak, tapi tentang menghadapi sesuatu yang jauh lebih gelap. Mari kita simak dengan hati yang tenang dan pikiran terbuka. Coba kamu lihat itu, benar kan? Mereka bawa jenazah. Adam berbisik pelan, suaranya bergetar menahan takut. Yudo yang berdiri di sebelahnya hanya bisa mengangguk pelan. Matanya membulat, tak berkedip memandang 6 orang pendaki asing yang tengah menggotong tandu di depan tenda mereka. Suara langkah kaki yang berat, disusul dengan bisikan samar yang entah apa maknanya, memenuhi udara dingin malam itu. Namun ketika mereka mencoba mendekat, semuanya hilang. Tak ada jejak, tak ada tanda, hanya ada rumput basah dan tanah yang terinjak. Beberapa hari sebelumnya, Adam dan 3 orang sahabatnya memutuskan untuk melakukan pendakian ke Gunung Wilis. Bukan pendakian pertama bagi mereka, tapi ini adalah perjalanan yang penuh dengan firasat aneh sejak dari rumah. Adam, pemuda sederhana yang aktif di Karang Taruna kampung, tak pernah menyangka perjalanan yang awalnya direncanakan sebagai liburan ini justru menjadi pengalaman yang sulit ia lupakan seumur hidupnya. Bersama Yudo, sahabatnya yang terkenal penakut dan sering melihat hal-hal yang tak kasat mata, mereka ditemani oleh Yogi dan Indra yang selalu terlihat santai dan tak percaya pada cerita-cerita mistis. Keputusan untuk mendaki Gunung Wilis bermula dari obrolan iseng saat acara 17-an di kampung mereka. Awalnya, 13 orang tercatat ingin ikut, tapi semakin dekat hari pendakian, satu persatu mundur karena larangan orang tua, jadwal kerja, dan alasan-alasan lain yang tiba-tiba bermunculan. Hingga pada hari keberangkatan, hanya tersisa 4 orang. Dengan semangat yang masih membara, mereka berangkat dari terminal kota menuju base camp di kaki Gunung Wilis. Namun sesampainya di base camp, Yudo sudah menunjukkan gelagat aneh. Tangannya berkeringat dingin, matanya resah menatap bangunan tua, peninggalan zaman kolonial yang akan mereka gunakan untuk beristirahat. "Dam, tempat ini kos ram ya?" bisik Yudo sambil menarik jaket Adam. Adam hanya tersenyum kecil. "Santai yo, kita cuma nginep sebentar. Besok pagi kita langsung naik." Namun ketakutan Yudo bukan tanpa sebab. Malam itu, ia terbangun dalam keringat dingin. Ia mengaku melihat sosok perempuan berambut kusut sedang bermain air di kolam dekat toilet. Suara tawa lirih perempuan itu masih terngiang di telinga Yudo saat ia berlari kembali ke dalam base camp. "Ngintip-ngintip ya?" Begitu kata perempuan itu ketika ia memandang ke arah Yudo dari balik ventilasi toilet. Sejak saat itu, perjalanan mereka berubah. Ada sesuatu yang mengikuti mereka. Ada sesuatu yang menunggu di jalur pendakian. Dan malam itu, di pos Pondok Mayit, Adam dan Yudo melihat sendiri dengan mata kepala mereka, rombongan pendaki membawa tandu yang ternyata tak pernah ada. Adam, seorang pemuda berusia 23 tahun, dikenal sebagai sosok yang ramah dan aktif di kampungnya, tepatnya di sebuah sudut kota di Jawa Timur. Ia bukan tipe orang yang banyak bicara, tapi jika sudah bicara tentang petualangan dan kegiatan sosial, matanya selalu berbinar penuh semangat. Adam adalah penggerak, pengatur acara, dan menjadi bagian penting dari Karang Taruna kampung yang sering mengadakan kegiatan, mulai dari lomba 17-an, kerja bakti, hingga perjalanan wisata bersama warga. Sahabat terdekat Adam adalah Yudo, pemuda sebaya yang sudah ia kenal sejak kecil. Yudo memiliki kepribadian yang unik. Ia mudah panik, sering khawatir berlebihan, dan punya kebiasaan lama yang masih terbawa hingga dewasa, minum minuman berenergi setiap bepergian. Namun, yang paling menonjol dari Yudo adalah kemampuannya yang tak diminta. Ia kerap melihat makhluk halus sejak kecil. Pengalaman masa kecilnya yang dipenuhi penampakan-penampakan ganjil membuatnya menjadi pribadi yang mudah takut, terutama saat berada di tempat asing atau bangunan tua. Kendati begitu, Yudo selalu setia menemani Adam dalam berbagai kegiatan Karang Taruna, termasuk dalam pendakian yang akan mengubah hidup mereka ini. Selain Adam dan Yudo, 2 sahabat lainnya turut bergabung dalam perjalanan tersebut, Yogi dan Indra.
Yogi adalah tipe orang yang santai, humoris, dan selalu bisa mencairkan suasana. Ia jarang memikirkan hal-hal mistis, bahkan seringkali mentertawakan ketakutan Yudo. Sedangkan Indra, meskipun jarang bicara, selalu menjadi penengah ketika suasana mulai tegang. Keempatnya sudah lama berkawan dan sering bepergian bersama. Namun baru kali ini mereka sepakat untuk melakukan pendakian yang cukup menantang. Ide pendakian itu muncul pada sebuah malam di bulan Agustus, saat mereka berkumpul seusai acara 17-an. Adam yang mengusulkan, dan ide itu langsung disambut antusias oleh teman-teman Karang Taruna. Awalnya, ada 13 orang yang mendaftar untuk ikut. Tapi seiring berjalannya waktu, satu persatu mulai mundur. Ada yang terkendala izin orang tua, ada yang terbentur pekerjaan, dan ada pula yang tiba-tiba membatalkan tanpa alasan yang jelas. Hingga pada akhirnya, hanya tersisa 4 orang. Adam, Yudo, Yogi, dan Indra. Mereka memilih Gunung Wilis, sebuah gunung yang dikenal tidak terlalu tinggi, tapi memiliki jalur yang sepi dan suasana yang dingin menusuk. Rencana awalnya sederhana. Mereka ingin menikmati petualangan dan membuktikan bahwa mereka mampu menyelesaikan pendakian tanpa bantuan tim besar. Perjalanan mereka dimulai dari terminal kota, menempuh perjalanan darat hingga sampai di sebuah basecamp tua di kaki gunung. Basecamp itu, menurut warga, adalah bangunan peninggalan Belanda yang kini difungsikan sebagai tempat singgah bagi para pendaki. Bangunannya besar, berdinding tebal, dengan jendela-jendela lebar yang sudah mulai kusam termakan usia. Aroma kayu lembab dan udara dingin segera menyambut mereka ketika memasuki bangunan itu. Sejak pertama kali tiba, Yudo sudah menunjukkan kegelisahan. Tangannya yang dingin menggenggam erat jaket Adam. "Dam, bangunannya kok kayak angker gitu ya? Aku nggak enak nih rasanya," bisik Yudo. Adam mencoba menenangkan. "Santai yo, cuma nginep bentar kok, besok pagi langsung naik." Di dalam base camp, mereka bertemu beberapa pendaki lain yang baru saja turun. Sore itu mereka beristirahat bersama, makan seadanya, dan berbagi cerita dengan para pendaki yang akan segera pulang. Malam mulai merayap, dan satu persatu pendaki meninggalkan base camp. Menjelang pukul 9 malam, base camp menjadi sepi. Hanya Adam dan kawan-kawan yang tertinggal, bersiap untuk tidur demi menghemat energi. Namun seperti biasa, Yudo tak bisa tidur lebih awal. Ia duduk sendirian, menatap jendela besar dengan gelisah, sambil sesekali menyeruput minuman berenergi yang tak pernah ia tinggalkan. "Dam, boleh aku tidur di tengah nggak? Aku nggak mau di pinggir. Jendelanya besar banget, serem," pinta Yudo. Adam hanya mengangguk dan mempersilahkan. Ia sudah terbiasa dengan ketakutan Yudo. Namun malam itu bukan malam biasa. Malam itu adalah awal dari perjalanan yang membawa mereka ke dalam rangkaian kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika. Perjalanan yang akan mempertemukan mereka dengan sesuatu yang tidak bisa mereka hindari. Sesuatu yang sejak awal seolah sudah menunggu mereka. Malam semakin larut. Di dalam base camp tua itu, udara dingin mulai merayap ke sela-sela kain sleeping bag mereka. Adam dan kedua temannya, Yogi serta Indra, sudah terlelap. Namun Yudo masih terjaga, duduk bersandar di dinding kayu yang mulai lembab, sambil memandangi langit-langit. Matanya tak henti melirik ke arah jendela besar yang menghadap ke halaman belakang. Sesekali ia mengusap peluh di telapak tangannya meski udara di dalam begitu dingin. Adam sempat menegur, "Yuk, besok kita jalan pagi. Tidurlah, hemat tenaga." Namun Yudo hanya menjawab pelan, "Belum ngantuk, Dam. Kamu tidur aja dulu." Beberapa menit berlalu, Adam akhirnya terlelap. Sementara itu, Yudo tetap duduk, menggenggam botol minuman berenerginya yang sudah setengah habis. Rasa gelisah makin menguat. Ada sesuatu yang tidak nyaman di hatinya sejak tiba di tempat itu. Rasa ingin buang air yang tak tertahankan akhirnya memaksa Yudo untuk keluar dari base camp. Ia melangkah pelan, menembus dinginnya udara malam, mencari-cari di mana letak toilet. Di kejauhan, samar-samar ia melihat bangunan kecil di dekat kolam ikan. "Mungkin itu toiletnya," gumam Yudo pelan, mencoba menenangkan diri meski rasa takutnya semakin menebal. Ia berjalan perlahan ke arah bangunan itu. Suara langkah kakinya teredam tanah basah. Begitu sampai, ia langsung masuk dan menutup pintu. Sambil menuntaskan hajatnya, Yudo mencoba membuang jauh-jauh rasa takutnya. Rokok yang terselip di jemarinya ia bakar perlahan, berharap asapnya bisa sedikit menenangkan pikirannya yang berkecamuk. Awalnya semuanya tampak biasa, namun tidak lama kemudian, Yudo mendengar suara gemericik air dari kolam.
Mungkin ikan, batinnya mencoba mengabaikan. Tapi suara itu semakin jelas, seperti ada sesuatu yang berkecipak pelan, teratur, seolah ada yang sedang bermain air. Lalu suara lain mulai terdengar. Suara perempuan, lirih, gemetar, seperti orang kedinginan. Suara itu begitu dekat, persis di luar dinding tempat Yudo berada. Yudo menahan napasnya. Dengan perlahan ia mengintip melalui lubang ventilasi kecil di dinding toilet. Dan di sanalah ia melihatnya. Seorang perempuan duduk di tepi kolam, rambutnya panjang berantakan, sebagian menutupi wajahnya. Kakinya terendam air sambil ia mainkan pelan-pelan dengan jemarinya. Sesekali perempuan itu mengeluarkan tawa kecil yang terdengar aneh, seperti tawa yang dipaksa keluar dari tubuh yang menggigil. Yudo menahan detak jantungnya yang berpacu cepat. Tapi sebelum ia sempat mengalihkan pandangan, perempuan itu tiba-tiba menoleh ke arahnya. Mata perempuan itu menatap lurus, seolah tahu Yudo sedang memperhatikannya. Kemudian terdengarlah suara yang membuat darah Yudo membeku. Ngintip-ngintip ya. Sekejap, tubuh Yudo gemetar hebat. Ia buru-buru menyelesaikan urusannya, membasuh tangan seadanya, lalu berlari terbirit-birit kembali ke base camp. Tapi langkahnya terhenti sesaat ketika ia merasa sesuatu menarik sandal jepit yang ia kenakan. Dengan jantung berdebar, ia menoleh ke belakang. Dilihatnya ada helaian rambut panjang yang menempel di sela-sela sandal. Yudo menahan napas. Perlahan ia memungut rambut itu. Rambut basah, hitam, dan panjang. Ia segera melemparkan rambut itu dan berlari sekencang-kencangnya menuju dalam base camp. Dengan napas terengah, Yudo membangunkan Adam. Dam, aku barusan lihat perempuan di kolam. Dam, dia tahu aku ngintip. Dia ngomong, Dam. Dia tahu aku ngintip, Dam. Adam yang masih setengah sadar mencoba menenangkan Yudo. Tenang, Yo, tenang. Kamu pasti salah lihat. Udah, sekarang tidur dulu. Besok aja ceritanya. Namun ketakutan Yudo tidak hilang. Sepanjang malam ia hanya memeluk sleeping bag-nya erat-erat, tak berani menoleh ke arah jendela besar yang sejak awal membuatnya resah. Sejak kejadian itu, suasana yang awalnya terasa ringan mulai berubah. Ada yang mengganggu perjalanan mereka. Ada sesuatu yang belum selesai. Pagi harinya, ketika Adam bertanya lebih jelas, Yudo menceritakan semuanya. Tentang suara itu, tentang rambut yang tersangkut di sandal jepitnya, tentang tatapan perempuan yang seolah menembus lubang ventilasi kecil itu, dan tentang suara dingin yang memanggilnya, menuduhnya, menertawakannya. Sejak saat itu, pendakian mereka tidak lagi sekedar menantang fisik. Ada bayangan yang membuntuti mereka. Ada rasa takut yang mulai tumbuh, pelan menggerogoti keyakinan mereka. Dan perjalanan baru saja dimulai. Hari itu, udara di base camp Gunung Wilis terasa lebih dingin dari biasanya. Pagi yang mestinya menjadi awal perjalanan penuh semangat, justru dibuka dengan raut wajah cemas Yudo yang masih belum sepenuhnya pulih dari kejadian semalam. Adam mencoba mengalihkan suasana. Yuk, ayo semangat. Yang kemarin udah berlalu. Kita fokus ke pendakian ya. Yudo hanya mengangguk pelan. Hatinya masih diliputi rasa takut. Tapi ia memaksa dirinya untuk tetap berjalan bersama teman-temannya. Setelah persiapan selesai, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke pos pondok motor. Untungnya, mereka bertemu ojek yang bisa mengantar sampai ke sana. Jalur tanah berbatu, ladang kopi yang memanjang di sisi kiri kanan jalan, serta rimbunya ilalang menjadi pemandangan yang menemani perjalanan mereka. Meski tubuh bergerak maju, hati Yudo tertinggal di belakang. Di kolam itu, di malam itu. Sesampainya di pondok motor, mereka melanjutkan perjalanan kaki menuju pos berikutnya. Medan mulai menanjak, pohon-pohon tumbang menghadang jalur, dan kabut tipis mulai turun menyelimuti jalur pendakian. Mereka berjalan beriringan. Adam di depan, disusul Yogi, Yudo, dan Indra di belakang. Semakin mereka menapaki jalur, suasana terasa semakin aneh. Tak ada satupun pendaki yang mereka temui di jalur itu. Jalur yang harusnya sering dilewati terasa terlalu sunyi. Hanya terdengar suara langkah kaki mereka sendiri dan sesekali gemerisik daun kering tertiup angin. Ketika mereka sampai di pos Pondok Tonyok, Adam sempat mengernyitkan dahi. Kok rasanya perjalanan kita lama banget ya?
Harusnya kita udah sampai dari tadi, gumamnya. Indra menimpali. Mungkin jalurnya emang panjang, Dam. Udah jalan aja. Namun, saat mereka berhenti untuk mengatur napas, tiba-tiba Yogi mengangkat tangan mengisyaratkan semua berhenti. Kalian nyium gak? Adam mengurutkan alis. Nyium apa? Ini bau parfum, kuat banget. Bau kayak minyak wangi zaman dulu. Adam menarik napas dalam. Ia juga mulai merasakan bau itu, bau wangi yang tidak wajar di tengah hutan. Perlahan, Yudo dan Indra juga mulai mengangguk membenarkan. Bau itu semakin pekat, menusuk hidung seolah ada yang sengaja mengikutinya. Hati mereka mulai tak nyaman, tapi Adam memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Udahlah, jangan dipikirin, mungkin cuma bau tanaman di sekitar sini, katanya mencoba menenangkan. Perjalanan dilanjutkan dan jalur semakin menanjak, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah pos yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Pos Pondok Demit. Yudo langsung mundur setengah langkah ketika melihat papan penanda pos itu. Dam, namanya kok Pondok Demit? Demit itu kan artinya setan, bisik Yudo dengan suara gemetar. Ada menghela napas. Udah yo, jangan terlalu dipikirin. Kita nggak lama di sini, cuma lewat aja. Mereka berjalan cepat meninggalkan pos itu, seolah ingin menjauh dari aura menakutkan yang tiba-tiba menyelimuti jalur. Tapi langkah mereka kembali terhenti ketika tiba di pos berikutnya, pos Pondok Mayit. Papan bertuliskan Pondok Mayit berdiri kokoh di depan mereka, seakan menjadi gerbang menuju dunia yang asing. Yudo langsung menatap Adam dengan wajah panik. Dam, ayo cari tempat lain aja. Namanya aja Pondok Mayit. Jangan-jangan ada mayit beneran di sini. Adam mencoba meyakinkan. Yo, ini cuma nama pos. Gak ada mayit di sini. Lihat, banyak bekas tenda. Artinya ini tempat favorit pendaki. Udah, gak apa-apa di sini aja. Yudo tampak ragu, tapi akhirnya ia pasrah. Mereka pun mendirikan tenda di sana. Setelah makan malam seadanya, mereka memutuskan untuk tidur lebih awal. Adam sempat lega karena Yudo yang biasanya susah tidur, kali ini mulai terlihat mengantuk. Tapi rupanya ketenangan itu hanya sementara. Di tengah malam, Adam terbangun karena mendengar suara langkah kaki dari luar tenda. Langkah yang berat, tergesa, disertai bisikan-bisikan samar. Pak, Pak, Pak. Suara hentakan kaki itu berhenti tepat di depan tenda mereka. Dengan hati-hati, Adam membuka sedikit resleting tenda dan mengintip keluar. Di bawah sinar rembulan yang samar, ia melihat 6 orang pendaki tengah membawa tandu yang ditutupi kain. Di atas tandu itu tampak jelas kantong jenazah berwarna gelap yang diikat kuat. Mereka berhenti, menurunkan tandu, lalu duduk melingkar sambil berbicara. Namun Adam tak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Suara mereka terlalu lirih, seolah ada yang menghalangi dinding yang tak kasat mata. Tanpa membuang waktu, Adam membangunkan Yudo yang langsung terperanjat dan ikut mengintip. Wajah Yudo langsung pucat pasi. Dam, itu beneran bawa jenazah. Adam mengangguk pelan. Iya yuk, kita samperin yuk. Siapa tahu mereka butuh bantuan. Tapi begitu mereka keluar tenda, yang mereka lihat hanyalah tanah kosong. Tak ada tanda-tanda bekas orang lewat, tak ada jejak kaki, tak ada tandu, tak ada siapapun. Yudo gemetar. Dam, tadi kita lihat beneran kan? Bukan halusinasi kan? Kamu juga lihat kan? Adam menatap Yudo dengan wajah yang sama bingungnya. Iya yo, aku juga lihat, aku juga dengar. Mereka memeriksa sekitar dengan senter tapi hasilnya tetap sama, kosong. Mereka kembali ke tenda dalam diam, saling bertukar pandang tanpa kata-kata. Adam paham betul, sejak saat itu perjalanan mereka sudah berubah. Mereka tak hanya menghadapi jalur menanjak dan udara dingin, mereka menghadapi sesuatu yang tak terlihat, tapi nyata. Malam itu Yudo tak bisa tidur. Berkali-kali ia membalikkan badan, berusaha menenangkan diri. Hingga akhirnya ia membangunkan Adam lagi, memintanya menemani keluar untuk buang air. Adam menurut. Mereka berjalan bersama ke balik pohon yang cukup jauh dari tenda. Ketika Yudo sibuk dengan urusannya, Adam melamun memikirkan kejadian tadi. Namun lamunannya terhenti saat ia melihat sesuatu menjuntai di samping pohon. Rambut panjang, hitam, dan basah.
Rambut itu melambai pelan ditiup angin, persis seperti rambut yang pernah ia dengar dalam cerita Yudo di base camp. Adam menunduk, menahan napas, menahan takut, hingga Yudo selesai dan mereka segera kembali ke tenda. Sepanjang perjalanan, Adam tak berani menceritakan apa yang ia lihat. Ia tahu, semakin ia ceritakan, semakin besar rasa takut yang akan menjerat mereka. Dan perjalanan mereka ke puncak belum selesai. Masih ada jalur terjal yang menanti. Masih ada misteri yang membuntuti. Matahari mulai menyembul di ufuk timur ketika Adam dan kawan-kawannya bersiap melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Willis. Mereka mengemas tenda dan perlengkapan dengan sedikit tergesa. Wajah Yudo masih menyisakan ketegangan dari malam sebelumnya, tapi ia mencoba menutupi rasa takutnya dengan senyum tipis yang dipaksakan. Mereka berjalan beriringan menuju pos berikutnya, Pondok Angin. Semakin ke atas, vegetasi mulai menipis. Pohon-pohon pinus yang tadinya berjejer rapi mulai jarang terlihat, digantikan oleh jalur berbatu dan jurang yang menganga di sisi kanan dan kiri. Udara semakin dingin dan angin bertiup kencang seakan ingin menggoyang tubuh mereka yang mulai kelelahan. Di Pondok Angin, Adam mengajak teman-temannya berhenti sejenak. Ia menuju ke arah prasasti memoriam yang terbuat dari batu besar. Di sana tertulis sebuah nama, Deden Hidayat. Teman-teman, kita doakan pendaki yang pernah berpulang di gunung ini ya. Semoga beliau tenang di sisinya. Mereka semua mengangguk, membentuk lingkaran kecil, lalu berdoa dalam diam. Namun di tengah lantunan doa, Adam seperti mendengar desiran suara lirih, sebuah bisikan samar. Sebuah bisikan yang terasa akrab. Ngintip-ngintip ya. Adam membuka mata, melirik sekeliling namun tak menemukan siapapun. Ia menghela nafas panjang, mencoba menepis kegelisahan itu. Mungkin hanya bayangannya sendiri. Perjalanan dilanjutkan. Jalur menuju puncak semakin berat. Batu-batu kerikil hitam yang diinjak terasa sangat licin. Di kanan kiri, jurang menganga membuat mereka harus berjalan dengan ekstra hati-hati. Adam terus memimpin di depan, sesekali mengingatkan, hati-hati, jangan melamun, jangan terpisah. Mereka berjalan berbaris, namun tanpa mereka sadari, Yudo mulai tertinggal beberapa langkah di belakang. Nafasnya terengah-engah, dan pikirannya mulai diserbu oleh bisikan-bisikan aneh yang semakin sering terdengar. Langkahnya terhenti ketika samar-samar ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di balik bebatuan, melambai ke arahnya. Ngintip-ngintip ya. Yudo terdiam, tubuhnya membeku. Tangan dan kakinya gemetar hebat. Ia ingin berteriak, namun suaranya seolah tercekat di tenggorokan. Ngintip-ngintip ya. Suara itu semakin dekat. Sosok perempuan itu mulai melangkah perlahan ke arahnya. Rambutnya yang panjang dan kusut menutupi sebagian wajah. Namun matanya yang hitam pekat menatap tajam ke arah Yudo. Langkah kaki Yudo mundur tanpa ia sadari. Batu-batu kerikil di bawah kakinya goyah, membuatnya hampir terjatuh ke sisi jurang. Yudo, hati-hati! Suara Adam terdengar keras, membangunkannya dari keterpakuan. Dengan sigap, Adam berlari dan menarik lengan Yudo sebelum tubuhnya benar-benar tergelincir. Yudo tersentak, nafasnya memburu. Dam, dia di sana. Dia ngeliatin aku, Dam. Yo, tenang. Fokus. Kamu aman sekarang. Adam menguncangkan bahu Yudo mencoba menyadarkannya. Yudo menangis ketakutan. Dia ngikutin aku, Dam, dari base camp, dari kolam itu. Dia ngikutin aku terus. Aku gak kuat, Dam. Aku mau pulang. Adam menahan bahu Yudo erat-erat. Kamu harus kuat, yo. Kita sudah sampai sejauh ini. Kita gak mungkin mundur. Ayo, yo, bareng-bareng. Kita hadapin ini. Yogi dan Indra mendekat membantu menenangkan Yudo yang semakin kalut. Yogi berkata, "Yo, kamu gak sendiri. Kita bareng-bareng di sini. Kita semua di sini buat kamu." Yudo menatap teman-temannya satu persatu, matanya berkaca-kaca. Perlahan ia mengangguk. Ya, aku coba. Dengan sisa tenaga dan keberanian yang mereka kumpulkan, mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak. Yudo berjalan di tengah, diapit oleh Adam dan Yogi agar ia merasa lebih aman. Namun bisikan itu tak juga pergi. Ngintip-ngintip ya. Sosok perempuan itu seperti terus membuntuti mereka dari balik bebatuan, dari balik ilalang, dari balik hembusan kabut. Tapi kali ini, Yudo mencoba bertahan. Ia berjalan dengan gemetar, menahan air mata, menahan rasa takut yang hampir melumpuhkannya. Adam terus memegang bahunya memastikan ia tidak berjalan sendiri. Yo, gak apa-apa, aku di sini. Perjuangan itu terbayar ketika akhirnya mereka menginjakkan kaki di puncak Gunung Willis. Di sana,
Mereka saling berpelukan, mengucapkan syukur dengan mata berkaca-kaca. Udara dingin menerpa wajah mereka, namun rasa hangat menjalar di dada. Yudo memandang ke arah kawah gunung yang luas, wajahnya perlahan mulai tenang. Adam tersenyum dan bertanya, "Yo, kamu masih lihat dia?" Yudo menggeleng pelan. "Enggak, dia udah nggak ada." Lalu ia menatap langit dan berbisik, "Mungkin dia cuma mau ditemenin. Mungkin dia cuma pengen aku sadar aku nggak boleh takut terus." Adam tersenyum dan berkata, "Yo, kamu udah hebat yo. Kamu udah lawan ketakutanmu sendiri." Tapi jauh di balik kabut, Adam masih sempat melihat sekilas bayangan perempuan berambut panjang itu berdiri di kejauhan, membelakangi mereka, lalu perlahan menghilang di telan kabut. Perjalanan mereka belum usai. Masih ada jalur menurun yang harus ditempuh, namun mereka tahu, mereka sudah melewati tantangan terbesarnya. Setelah beberapa lama menikmati puncak, Adam, Yudo, Yogi, dan Indra memutuskan untuk turun. Langkah mereka lebih ringan, seolah beban besar yang selama ini menggelayuti hati perlahan mulai menghilang. Yudo yang sebelumnya selalu menunduk dan ketakutan, kini mulai berani menatap jalur di depannya. Walau sesekali ia masih melirik ke kanan dan kiri, ketakutannya sudah tidak sebesar sebelumnya. Perjalanan menurun mereka jalani dengan lebih santai. Sesekali Yogi melemparkan candaan untuk menghidupkan suasana, dan Indra membantu menjaga ritme langkah agar tidak terburu-buru. Adam tetap berjalan di sisi Yudo, memastikan sahabatnya itu tidak tertinggal. Saat mereka tiba kembali di pondok mayit, Yudo berhenti sejenak, memandang lokasi tempat mereka mendirikan tenda sebelumnya. Tempat yang semalam dipenuhi rasa takut itu, kini terasa berbeda. Tak ada lagi bisikan, tak ada lagi bayangan. "Dam, rasanya sudah gak ada apa-apa di sini," ucap Yudo pelan. Adam menepuk bahunya, "Kamu sudah lebih kuat sekarang yo." Tanpa membuang waktu, mereka segera berkemas dan melanjutkan perjalanan turun. Jalur yang kemarin terasa panjang dan penuh kecemasan, kini terasa lebih ringan. Langkah kaki mereka tak lagi tergesa-gesa, namun teratur dan penuh keyakinan. Mereka tiba kembali di base camp pada malam hari, disambut udara dingin yang sama seperti saat mereka datang. Adam sempat mengusulkan agar mereka bermalam lagi di base camp, karena transportasi menuju kota kemungkinan sudah tidak tersedia. Yudo sempat diam, ragu, lalu perlahan menjawab, "Iya, gak apa-apa, tapi temanin aku kalau aku mau kemana-mana ya." Adam tersenyum lega, "Pasti, yo, aku temanin." Malam itu mereka tidur di base camp tua yang menjadi saksi pertemuan pertama mereka dengan kejadian aneh. Namun kali ini, suasananya jauh berbeda. Yudo tidak lagi memohon untuk tidur di tengah. Ia tampak lebih tenang, meskipun di tengah malam, ia sempat mendengar kembali suara lirih itu. Suara yang sama, kalimat yang sama, ngintip-ngintip ia. Tapi malam itu, Yudo tidak melompat ketakutan. Ia hanya menutup matanya, memeluk sleeping bag-nya erat, dan perlahan membiarkan dirinya tertidur. Mungkin ia sudah berdamai, mungkin ia sudah menerima, atau mungkin ia sudah cukup berani untuk mengabaikan suara itu. Keesokan paginya Yogi bercerita tentang mimpinya. Ia bermimpi bertemu neneknya yang telah lama meninggal. Dalam mimpinya, sang nenek menatapnya lembut dan hanya berucap lirih, "Le, kangen deh." Adam hanya menanggapi dengan senyum tipis. "Mungkin nenekmu beneran kangen Gi, mungkin dia mampir sebentar di mimpimu." Perjalanan pulang ke Surabaya mereka jalani dengan tenang, seolah beban ketakutan yang kemarin menyelimuti mereka perlahan tertinggal di gunung. Namun kejutan kecil menunggu mereka setibanya di kampung. Begitu mereka memasuki gerbang kampung, keempatnya sontak terdiam melihat bendera hitam bertanda silang merah bertanda silang di beberapa sudut jalan. Tanda itu di kampung mereka selalu menjadi pertanda bahwa ada warga yang meninggal dunia. Mereka mempercepat langkah dan betapa terkejutnya Yogi ketika keramaian itu berada tepat di depan rumahnya. Ia berlari masuk dan menemukan ayahnya yang sudah menunggu. "Dari mana saja kamu, Gi? Telepon gak bisa dihubungi. Kamu pergi gak pamit?" Ayahnya menegur dengan nada kesal yang bercampur sedih. "Dari naik gunung, Pak. Siapa yang meninggal?" tanya Yogi dengan napas memburu. Ayahnya menunduk, "Mbahmu meninggal semalam." Yogi terdiam, dadanya seolah diremas, dalam hati, ia teringat pada mimpinya semalam. Mungkin itu adalah perpisahan terakhir, mungkin itu adalah cara sang nenek berpamitan. Adam, Yudo dan Indra menaruh ransel mereka, membantu Yogi menyiapkan segala sesuatu untuk prosesi pemakaman. Tak banyak kata yang terucap, mereka semua larut dalam kesibukan, menenangkan keluarga Yogi, dan ikut serta dalam penghormatan terakhir. Perjalanan yang mereka jalani bukan hanya soal menaklukkan puncak gunung. Ada perjalanan batin yang diam-diam mereka lalui, tentang ketakutan, tentang keberanian, tentang kehilangan, tentang perpisahan yang tak selalu bisa kita duga. Setelah semua selesai, Adam menatap Yudo sambil tersenyum. "Yo, kamu hebat, kamu sudah berani sampai puncak, kamu sudah berani hadapi semuanya." Yudo tersenyum tipis, "Iya, Dam, tapi kalau suatu saat kita naik gunung lagi, tolong jangan pilih tempat yang jendelanya gede-gede ya."
Adam bertawa, memukul pelan bahu Yudo. Siap, yo, janji. Dan sejak saat itu, cerita mereka menjadi cerita yang selalu diulang-ulang di tongkrongan Karang Taruna. Cerita tentang perjalanan mereka yang tak hanya menaklukkan puncak, tapi juga menaklukkan rasa takut. Cerita yang tak akan pernah mereka lupakan. Waktu berlalu. Pendakian ke Gunung Wilis itu perlahan menjadi kenangan yang semakin sering diceritakan di warung kopi kampung, di acara Karang Taruna, atau setiap mereka berkumpul pada malam minggu. Cerita itu tumbuh menjadi semacam legenda kecil di lingkungan mereka. Kisah tentang pendakian yang bukan sekadar menaklukkan jalur berat, tapi juga menembus batas ketakutan yang sudah lama bersemayam di dalam diri. Adam, Yogi, Indra, dan Yudo kini tak lagi sekadar sahabat biasa. Ada ikatan yang lebih kuat di antara mereka setelah perjalanan itu. Mereka menjadi saksi perjalanan satu sama lain, saksi keberanian, saksi ketakutan, dan saksi persahabatan yang diuji dalam dinginnya kabut gunung. Yudo, yang dulu selalu menjadi orang paling penakut, perlahan berubah. Ia tidak tiba-tiba menjadi pemberani, tetapi ia sudah menemukan cara untuk berdamai dengan rasa takutnya sendiri. Ia belajar bahwa rasa takut memang tak pernah benar-benar hilang. Tapi keberanian itu muncul ketika kita memilih untuk tetap melangkah meski rasa takut itu menggigit erat di belakang punggung kita. Suatu sore, beberapa bulan setelah pendakian itu, Adam dan Yudo duduk di warung kopi kampung. Suasana sore itu ramai dengan anak-anak muda yang bercengkrama, bermain gitar, dan tertawa bersama. "Dam," ujar Yudo sambil menyesap kopinya, "kamu ingat gak suara itu? Suara perempuan yang bilang, 'Ngintip-ngintip ya?'" Adam tersenyum. "Ya, gimana aku bisa lupa? Kamu bikin aku merinding malam itu." Yudo mengusap wajahnya pelan, lalu melanjutkan, Kadang aku masih dengar suaranya, Dam. Bukan cuma di gunung. Kadang waktu aku sendirian di rumah, waktu aku ke kamar mandi, suara itu masih suka muncul." Adam terdiam. Matanya menatap serius, mencoba mencerna kata-kata Yudo. "Tapi bedanya sekarang," lanjut Yudo sambil tersenyum kecil, "aku gak lari lagi. Aku gak sembunyi lagi. Aku biarin aja dia ngomong. Aku biarin aja dia lewat." Adam menyandarkan tubuhnya di kursi, tersenyum puas. "Yo, mungkin dia gak pernah mau ganggu kamu. Mungkin dia cuma pengen kamu sadar kamu gak sendirian. Dia mungkin cuma mau nemenin kamu. Caranya aja yang salah." Yudo mengangguk pelan. "Iya, mungkin gitu." Angin sore berhembus pelan. Suara anak-anak yang bermain bola di lapangan kecil terdengar di kejauhan. Suasana damai, seolah jauh dari segala ketegangan yang pernah mereka alami di gunung. Beberapa saat kemudian, Yogi dan Indra datang bergabung di meja yang sama. Obrolan mereka pun berubah menjadi tawa-tawa ringan, membahas rencana perjalanan berikutnya, meski dalam hati Yudo masih berjanji jika ada pendakian berikutnya, ia tetap ingin tidur di tengah. Namun di sela tawa itu, Yudo sempat menoleh ke jalan kecil di seberang warung. Di sana, sekelebat bayangan perempuan berambut panjang melintas perlahan, lalu hilang di balik dinding rumah. Yudo hanya tersenyum. Kali ini ia tidak panik. Ia tidak takut. Ia tahu beberapa perjalanan memang tidak selesai meski kaki sudah kembali ke rumah. Beberapa perjalanan tetap berjalan dalam bentuk yang lain, di waktu yang lain. Dan mungkin suara itu masih akan terus memanggilnya, masih akan terus menemaninya dengan kalimat yang sama. "Ngintip-ngintip ya." Demikianlah kisah perjalanan penuh misteri dan kengerian ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari keberanian, ketakutan, dan persahabatan yang diuji dalam situasi yang tidak biasa. Jika suatu saat kalian melakukan perjalanan ke tempat sunyi seperti gunung, tetaplah waspada. Jangan hanya menaklukkan jalur, tapi juga menaklukkan diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.